Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Inisya Berubukit akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu konsep bimbingan dan konseling di dalam pengertian dan tujuannya. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana tujuan bimbingan dan konseling ini. Nah, di mana kita tahu bahwa bimbingan dan konseling ini bukan hanya di dalam sekolah seperti itu ataupun dalam perkuliahan, tetapi di dalam masyarakat, keluarga, baik pun di gereja, bimbingan konseling ini ada seperti itu. Nah, di mana kita mengetahui yang pertama itu tujuan bimbingan dan konseling ini di dalam sekolah. Di mana yang pertama itu menurut Suherman, di mana menurutnya itu yang pertama itu memahami dan menerima diri secara objektif dan konstruktif. Di mana menerima diri ini, untuk memahami diri ini kita sangat memerlukan di dalam diri kita seperti itu. Yang kedua itu memahami tentang kondisi, tuntutan dan irama kehidupan lingkungan yang fluktuatif, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan seperti itu. Nah, yang ketiga itu merencanakan aktivitas penyelesaian studi. Yang keempat itu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Inilah hal yang sangat penting untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Dan yang selanjutnya itu menyesuaikan diri, dan yang keenam itu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapinya dalam studi. Di mana kan kita tahu bahwa bimbingan konseling ini sangat penting di dalam menyelesaikan masalah ataupun di dalam sekolah ataupun perkuliahan. Ini sangat penting di dalam mengatasi hambatan ataupun kesulitan kita yang ada dalam diri kita seperti itu, apalagi dengan kekurangan kita seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu saya akan melanjutkan tujuan lainnya seperti itu, di mana tujuannya yaitu memiliki pemahaman diri, mengembangkan sikap positif, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, dan dapat membuat keputusan secara baik. Inilah yang sangat penting di dalam sekolah. Baik guru maupun siswa harus mempelajari ini. Terlebih-lebih untuk guru sangat penting mempelajari ini karena di mana kita tahu bahwa setiap anak itu berbeda-beda psikologinya seperti itu. Nah, yang sekarang kita masuk tujuan bimbingan dan konseling di dalam masyarakat maupun di gereja seperti itu. Nah, yang pertama itu yang tujuan bimbingan konseling di masyarakat maupun gereja adalah pemahaman, dan yang kedua itu berhubungan dengan orang lain, yang ketiga itu kesadaran diri, yang keempat itu penerimaan diri, yang ke 6 itu aktualisasi diri, yang ketujuh pencerahan, yang selanjutnya pemecahan masalah, yang selanjutnya memiliki keterampilan sosial, perubahan kognitif, perubahan tingkah laku, perubahan sistem, penguatan ataupun restitusi, dan yang terakhir itu adalah reproduksi dan aksi sosial. Inilah yang sangat penting di dalam tujuan bimbingan konseling ini, terutama untuk pemecahan masalah seperti itu. Di dalam gereja maupun masyarakat pasti ada saja selalu yang membuat kita masalah-masalah seperti itu. Adapun masalah-masalah itu disinilah yang paling penting di dalam bimbingan dan konseling ini. Di sini baik dalam perubahan tingkah laku pun di sini kita akan diubah ataupun dimodifikasi atau mengganti pola tingkah laku yang merusak seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kita harus tahu bahwa di dalam masyarakat dan gereja ini sangat mementingkan membantu klien membuat perubahan kecil terhadap perilaku yang merusak seperti itu, yang setelah saya jelaskan tadi seperti itu. Nah, yang terakhir itu kita masuk ke dalam tujuan bimbingan dan konseling di dalam keluarga. Nah, di mana tujuan bimbingan dan konseling di dalam keluarga ini sangat penting, apalagi di dalam memahami setiap anggota keluarga kita. Seperti itu, yang pertama itu adalah membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan antara anggota keluarga. Yang kedua itu membantu anggota keluarga dapat menerima kenyataan bahwa bila salah satu anggota keluarga mengalami masalah, dia akan dapat memberikan pengaruh baik pada persepsi, harapan maupun interaksi dengan anggota keluarga yang lain seperti itu. Nah, yang ketiga itu upaya melaksanakan konseling keluarga kepada anggota keluarga dapat mengupayakan tumbuh dan berkembang suatu keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. Yang selanjutnya itu mengembangkan rasa penghargaan diri dari seluruh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Yang kelima itu membantu anggota keluarga mencapai kesehatan fisik agar fungsi keluarga menjadi maksimal. Inilah yang sangat penting di dalam keluarga ini, terlebih-lebih untuk membantu individu keluarga yang dalam kesadaran keadaan sadar tentang kondisi dirinya yang bermasalah seperti ini. Sinilah fungsi bimbingan dan konseling itu sangat dipentingkan di dalam keluarga, apalagi dalam pemecahan masalah dalam keluarga ini. Kita sangat penting untuk mempelajari bagaimana seharusnya kita
memahami diri kita, memahami anggota keluarga kita yang lain, sehingga kita mampu memecahkan masalah itu dengan baik. Nah, disinilah bimbingan konseling itu merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau yang sering kita disebut dengan konseli seperti itu. Nah, di sini baik di dalam keluarga, baik di dalam sekolah, masyarakat maupun gereja, tujuan bimbingan konseling ini sangat dipentingkan, apalagi dalam kita memecahkan masalah seperti itu, karena inilah yang paling penting di dalam bimbingan konseling tersebut. Hanya inilah yang bisa saya jelaskan di dalam pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.